Kita semua pasti setuju kalau NATO dulunya dibentuk untuk membendung arus komunisme di daratan Eropa. Tapi, tahukah kalian, Uni Soviet pernah mencoba untuk bergabung NATO loh di tahun 1954. Bentar, bukannya NATO tadi katanya blok anti komunis ya? Terus ngapain mereka coba gabung? Mereka sehat. Sebelum tahu alasannya, kita harus tahu kondisi Eropa pada kala itu. Selesai Perang Dunia Kedua, selama masa pemerintahan Stalin, hubungan blok Barat dan blok Timur tidaklah terlalu bagus. Tensi kedua kubu sangatlah tinggi dan banyak sekali insiden yang mungkin apabila tidak ditangani dengan benar akan berpotensi mengakibatkan perang dunia yang lain. Angin sejuk pun mulai terhirup dengan kematian Stalin di tahun 1953. Dengan beralihnya ke kepemimpinan Soviet pun mulai mencoba memberikan itikat baik untuk memperbaiki hubungan antar kedua kubu. KTT Jenewa yang akan diadakan pada Juli 1955 mendatang pun tidak disia-siakan oleh para pemimpin Soviet. Pertemuan besar dengan negara Barat sejak konferensi Yalta 10 tahun yang lalu. Dunia akan melihat bagaimana arah kepemimpinan dari Soviet itu sendiri. Dari perspektif Uni Soviet sendiri, tentunya ada banyak sekali tujuan diplomatik yang ingin dicapai. Sebagai negeri yang tidak hanya sekali, tetapi 2 kali harus merasakan kengerian agresi dari negara Jerman, sudah semestinya mereka merasakan trauma mendalam terhadap negara Jerman ini. Dikala dulu, Jerman dengan sumber daya seadanya saja hampir bisa menghapuskan Uni Soviet dari peta. Apalagi sekarang, apabila dibantu dengan sumber daya negara-negara Barat. Oleh karena itu, Soviet sangat menginginkan Jerman selamanya dilucuti dan menjadi negara netral. Di sisi lain, negara-negara Eropa yang sudah merasakan kengerian 2 perang dunia pun mulai berdiskusi untuk menjaga keamanan di daratan Eropa. Akibatnya, terbesit usulan untuk membuat sebuah dewan keamanan bersama untuk negara-negara Eropa, yang mana petisi tersebut ditandatangani oleh Inggris, Prancis, Jerman Barat, Italia, dan negara-negara Benelux. Oh ya, yang dimaksud di sini ini bukan NATO ya, tapi Europe Defense Community. NATO sendiri sudah berdiri sejak tahun 1949. Kalau pengen tahu EDC ini apa, tonton terus videonya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita rekap dulu. Soviet, dengan kepemimpinan barunya, ingin memberi angin segar terhadap hubungan Barat dan di Timur. Dan juga Soviet menginginkan negara Jerman selamanya dilucuti dan menjadi negara netral. Nah, di Eropa sendiri sudah mulai ada perbincangan tentang Dewan Keamanan bersama untuk menjaga keamanan Eropa. Oke, lanjut. Nah, setahun sebelum Stalin meninggal, Soviet menawarkan sebagai ganti penyataan netralitas negara Jerman, Soviet akan melepaskan Jerman Timur dan mendukung sepenuhnya reunifikasi Jerman. Merespon hal tersebut, para pemimpin-pemimpin Eropa pun bertukar jawaban, yang mana mereka sepakat. Jerman yang disatukan kembali seharusnya mereka bebas untuk memilih kemanapun, termasuk bergabung dengan EDC atau mempersenjatai dirinya. Permintaan yang dengan sangat jelas ditolak oleh Stalin. Nah, meskipun mengalami kebuntuan pada periode sebelumnya, para petinggi Soviet ini tentunya tidaklah berhenti untuk mencapai tujuan mereka. Pada tahun 1954, pertemuan serupa pun terjadi. Pertemuan dengan topik keamanan bersama di daratan Eropa tentu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin Soviet. Soviet menawarkan diri untuk ikut bergabung dengan EDC dengan dalih menjaga kedamaian Eropa. Ya, gampangnya kalau sama-sama jaga kedamaian Eropa, harusnya Soviet juga ikut andil dong, kan sama-sama di Eropa juga. Kayak gitulah. Di sisi lain, negara Barat sangatlah skeptis dengan pernyataan Soviet. Karena apabila mereka menyetujui bergabungnya Soviet ke dalam EDC, hal tersebut akan membuat ambigu dari keberadaan NATO itu sendiri. Ya, yang secara praktek kan EDC ini khusus negara Eropa. Otomatis, hal tersebut akan mengisolasi secara diplomatik Amerika Serikat dari daratan Eropa. Permintaan yang dengan sangat jelas ditolak oleh negara-negara Barat. Oh iya, dari tadi kan EDC NATO, apaan sih mereka? Jadi, sederhananya sih NATO itu sebuah fakta pertahanan di negara-negara di daerah Atlantik Utara. Walaupun sudah sangat jelas, kedok mereka sebenarnya adalah faksi penentang hegemoni Soviet di daratan Eropa. Ya, kalian tahu sendiri, jumlahnya Red Army itu luar biasa gede. Soviet sendiri melihat NATO ini sebagai organisasi yang dalam tanda kutip agresif, dalam artian merupakan alat Amerika untuk mengisolasi Soviet secara diplomatik di daratan Eropa. Nah, kalau EDC atau Europe Defense Community ini sebenarnya sih hampir sama kayak NATO. Latar belakangnya sih, EDC ini terbentuk akibat respon dari kekhawatiran Amerika akan kekuatan Uni Soviet yang kian hari kian mengkhawatirkan. Amerika pun mengusulkan remilitarisasi Jerman Barat. Ide yang mungkin terlihat relevan pada saat itu, tapi
Opini publik masyarakat Eropa kebanyakan pada saat itu masih belum siap dengan dipersenjatanya kembali negara Jerman. Mereka masih terbayang dengan kengerian Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi dan menyiasati permintaan Amerika Serikat di waktu yang bersamaan, maka dibentuklah EDC ini. Maksudnya, gimana coba? Kan udah ada NATO kalau untuk urusan pertahanan. Ngapain harus ada EDC juga? Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, sederhananya sih gini. Dengan dibentuknya EDC, diharapkan Eropa akan memiliki tentara keamanan dari multinegara dari negara-negara di penjuru Eropa tanpa harus mempersenjatai kembali negara Jerman. Ya, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir rencana ini cuma akal-akalan Prancis buat semacam jadi pemimpin Eropa tanpa adanya intervensi dari Amerika Serikat. Dan di saat yang bersamaan juga meniadakan potensi akan bangkitnya Jerman untuk mendominasi daratan Eropa. Ya, gimana ya? Kan semua negara pasti punya kepentingan mereka. Bagi Prancis, integrasi Eropa di bawah kepemimpinannya merupakan prioritas utama. Pada akhirnya EDC ini tidak pernah diratifikasi oleh negara-negara Eropa itu sendiri, karena dianggap terlalu merepotkan, dan banyak juga yang beranggapan dengan membuat tentara keamanan Eropa, hal itu sama saja menyerahkan kedaulatan masing-masing negara ke dalam satu otoritas sentral. Setelah ditolaknya Soviet ke dalam EDC, dengan alasan ambiguitas keberadaan NATO, akhirnya Soviet pun punya usulan yang lebih menarik nih. Mereka mencoba bergabung dengan NATO. Ya, NATO. Organisasi yang dianggap sangat agresif, yang dianggap mengisolasi Soviet secara diplomatik, mereka mencoba bergabung dengan organisasi tersebut. Ya, meskipun permintaan gabungnya nggak secara formal juga sih, tapi tetap petinggi Soviet memperhitungkan segala potensi apabila Soviet emang benar-benar diterima ke dalam NATO itu. Dalam benak kita pasti berpikir, gini amat sih pemimpin Soviet, mereka mabuk apa gimana? Jawabannya sih sederhana banget. Mau diterima atau ditolak, Soviet tetap bakal diuntungin. Sekarang gini, kalau diterima ya syukur, berarti NATO bakal beneran jadi organisasi pertahanan. Yang mana hal tersebut meniadakan adanya potensi konflik di Eropa untuk kedepannya. Dan kalau ditolak, ya hal tersebut membuktikan kalau NATO itu cuma organisasi blok anti-Soviet. Yang mana hal tersebut akan menjustifikasi Soviet untuk membuat fakta pertahanan mereka sendiri. Pada akhirnya, petisi Soviet untuk gabung NATO pun ditolak. Bukan karena mereka nggak mau menjaga keamanan bersama, tapi pada dasarnya, NATO itu beranggotakan negara-negara demokratik liberal yang sangat berbeda haluan dengan Uni Soviet itu sendiri. Pakta Warsawa pun didirikan di kemudian hari, dan Jerman Barat resmi dipersenjatai kembali, diikuti dengan bergabungnya mereka ke dalam NATO. Mungkin terlihat sangat ironi, gerakan yang tadinya ingin memperbaiki hubungan antar negara Barat dan di Timur, pada prakteknya malah memperlihatkan garis jelas antara mana yang Barat dan mana yang Timur. So, ya, itu tadi cerita tentang kenapa Soviet pernah mencoba untuk bergabung ke dalam NATO di tahun sekitar 1950-an. Semoga kalian suka dengan videonya, dan apabila ada kesalahan, kalian bisa komen di bawah ya. Feel free to share, like, and comment this video. Oh ya, next project kita bakal ngelanjutin tentang sejarah Jepang era Sengoku. Tapi, berhubung ini masih solo project, ya mungkin agak lama ya. So, stay tuned and don't forget to subscribe. Thank you.